Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqahina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syariah Sayyidina Muhammadin afdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Halaman 45. Segala pembatalnya lagi. Qala al-alif ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Nah, segala pembatalnya yaitu segala penyebab batal wudu ada 4. Kita akan bahas pembatal wudu, yang mana kesucian akan habis atau terhenti dengan terjadinya salah satu dari yang 4 ini. Jadi kada mesti harus semuanya terjadi, salah satunya sudah dianggap hilang. Nah, dianggap sudah hilang suci itu atau hadas kecil muncul pada diri seorang. Yaitu segala penyebab batal wudu ada 4. Salah satunya meyakini keluarnya sesuatu selain air maninya. Namun air maninya yang keluar itu kada batal. Jadi yang lain pada air maninya yang keluar itu batal wudu. Kalau air maninya yang keluar kada batal wudu, tapi dia berhadas besar. Nah, cuma kan dia mandi wajib, wudunya kada batal belum, kada tercapai kemaluan ketika mandi tadi. Gitu nah. Kemudian benda yang keluar atau angin, bebenda kah atau sekadar angin saja yang keluar, maka tetap batal wudu. Basah atau kering, yang keluar itu bendanya basah kah atau kering, tetap batal wudu. Kalau yang basah kan kita tahu, yang kering misalnya kayak kalikir atau batu kalau yang keadaan kering, nah tetap batal karena keluarnya itu sudah dianggap mencukupi atas bahasa keluar sesuatu daripada 2 kemaluan. Kada memandang lagi apaan keluar itu, nah kecuali bunyi mani kan, tapi bunyi mani tapi hadas, karena hadas juga hadas besar tak banget lagi kan, karena pada bunyi mani batal wudu. Biasa atau jarang, seperti darah ambeien itu kan jarang ada orang itu batal, atau lainnya apa karena jarang keluar. Terpisah atau tidak, nah bacongolnya nyar, seperti ulat karami lah yang menggunakan kepalanya keluar itu pada batas luangnya itu, nah keluar dia kan ini bubut belang biasanya. Nah, kemudian kembali batal dari salah 1-2 kemaluan. Nah, di muka ke belakang ada misalnya ulat yang keluar kepalanya masuk ulang kali betul. Orang yang berwudu kemudian kembali dari salah 1-2 kemaluan orang yang berwudu yang hidup, dubur atau kubur. Berarti kalau misalnya diwudui lah dari orang mati nih, diwudui sudah lah, keluar sesuatu dari kemaluan orang mati itu ada batal wudunya nih. Mana najis nerai kan besok dia betul, ada pemahamannya lah. Hidup, kalau orang hidup kan tadi keluar sesuatu dari kemaluannya, apapun yang keluar walaupun sekadar angin saja batal wudu. Walaupun yang keluar itu adalah basur, apa jurang kita tuh ambien lah, keluar benda ambiennya tuh, nah maka sudah batal hukumnya. Yang tumbuh di dalam dubur lalu keluar atau bertambah keluarnya, keluar lah. Tetapi Al-Allamatul Kamal Ar-Raddad ini kada diketahui tahun lahirnya, tapi wafatnya tahun 1923, memfatwakan dengan tidak batal sebab keluarnya basur sendiri, jamunnya karing aja kada ada membawa cairan lah, kada batal menurut Kamal Ar-Raddad tadi. Tetapi dengan sebab sesuatu yang keluar darinya, seperti darah. Nah bila darah yang keluar menyertainya tuh, nah jadi kan keluar ambien ada darahnya juga titik, nah ini batal. Bila kada itu ada batal, dia lebih enteng hukumnya. Nah kata kemudian dari Imam Malik pulang, ini sekadar lah
sekedar memberikan informasi kan. Nah, mungkin bisa orang suatu saat bertaklid kepada Imam Malik kan dengan hukum ini, tapi harus tahu kan caranya. Nah, dari Imam Malik tidaklah batal wudu dengan sebab keluar sesuatu yang jarang. Jika misalnya kayak darah yang keluar dari kemaluan batal, itu masih Imam Malik. Kalau Syafi'i kan batal deh. Pokok rata. Dan yang kedua, penyebab batalnya wudu adalah hilang akal. Hilang akal itu macam-macam lah. Jadi hilang akal itu anunya dah, bahasa anunya atau bahasa umumnya nih. Macam-macam kan hilang akal itu, yaitu kemampuan membedakan. Kan akal itu kan membedakannya antara baik dan buruk, antara nyaman dan sakit kan, antara yang berbahaya lawan menguntungkan kan akal itu. Hilang akal itu jauh wudu. Misalkan apa dengan sebab mabuk. Kan orang mabuk itu udah tahu lagi. Tahu apa lagi dunia. Tahu gila, ya hilang juga kan. Apa membedakan tadi. Atau pingsan. Pingsan itu ada bakotik lagi kan. Ya juga dah. Bisa bergerak kan tahu, atau ada suatu hal yang datang tahu. Atau tidur, tidur akal, hilang akal juga kan. Orang guring tuh. Kayak aja pintarnya tak nih. Orang nyot nih. Orang nyot lah. Kayak aja pintarnya lah. Alimnya orang tuh waktu guring tak nih dapat lainnya. Hilang akal kan, ya hilang akal, ada kawa lagi mana menjawab. Kan orang menjawab pertanyaan tuh karena ada akalnya. Ketika akalnya kada aktif, hilang akalnya kan, hilang aktifnya akalnya. Nah, batal wudunya lah. Kecuali karena ada guring nak ada betul dua katakan. Karena adanya hadis, karena adanya hadis yang sahih. Faman nama fal yatawadda. Karenanya barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Maksudnya orang itu sudah batal wudunya. Itu sabda Nabi SAW panjanglah, al ainu wika usahi lah, nah sepanjangnya tuh. Al ainu wika usahi faman nama fal yatawadda. Tidur itu adalah pengikat pantat, dubur. Jadi mata itu bilinya masih bencelak aja, maka dubur kita ini terjaga kada macam tak buka-buka. Tapi bila orang tuh guring, itu secara otomatis terbuka dubur. Jadi bisa kan orang bukan tandingor bukan tot kan mana. Ada nang guring, nang guring ini bukan tot kemungkinan deh. Nya kada kalau gini anunya nih, kada mata tuh ketika tidur kada lagi manahan. Jaka tamsil tali itu kan yang jeret kan mata dia masih mata itu masih aktif kan, masih jaga, salahnya kan dijeretnya, luang burit itu dijeretnya seolah-olahnya. Nah ketika mata itu sudah tidur, lepas jeretannya, keluar angin. Nah, kemudian keluar dengan kata-kata hilang akal. Nah akal ini kada mencakup terhadap mengantuk. Mengantuk itu kan masih ada akal, ada masih kan, walaupun apa ngarannya itu tatarawan lah, tapi kawat anak menangkap orang ngantuk nih. Kawat masih menangkapnya, tabur orang tuh memang akalnya lebih baik lah kan, atau ngantuk gini kawat menangkapnya deh. Jadi kayaknya jaga kawat menyatakan apa kisah apa tadi. Nah, ya, karena kan ada kesadaran sedikit. Mengantuk dan awal-awal muncul mabuk. Nah, mabuk sudah belum banget lagi, belum baca wudu itu, maka tidaklah batal dengan keduanya. Sebagaimana apabila dia ragu-ragu apakah dia tidur atau mengantuk, atau dia guring kan ngantuk kah. Nah itu kada batal, ragu-ragu. Nah ada ciri-cirinya. Di antara tanda mengantuk adalah dapat mendengar pembicaraan orang. Nah umumnya lawas dia aku nih 1 jam, wah 1 jam dari tadi kan, dari sambil ini 1 jam dari. Nah mungkin guring ngantuk, malah antara guring ngantuk berarti masa 1 jam tuh kan. Nah itu kan ada ragu-ragu lagi gitu, ternyata guring gitu. Orang pandai lawas, ada yang nangis sekitarnya, mesti kita nang berarti kan kadang ngantuk gitu. Ngantuk kayak di waktu itu kan berarti udah ngantuk tempat guring pulang gitu. Kan 1 jam udah guring nih, nang orang bucau aja, tapi satu matanya nang bucau, sedangkan seorang ya 1 jam dari guring anu nih tadi. Nah tuh guring tuh, jadi bisa kita lah mau ukur kan.
ini masa tumatannya kan, tumatannya di 5 menit 10 menit. Nah ngaraji orang buru jauh di tatawaan aja. Mata ngerti, nah itu ngantuk. Sampai nang lawas, tuh kan kita berpikir pulang. Jadi kan ngantuk lawas, udah lawas ngantuk lah. Ngantuk lawas itu bilang lawas ngantuk, guring kan jadinya loh. Orang tua kan 10 menit nih, unggut nih. Awi ada hanana petantangnya. Tahu sih. Jadi di antara tanda mengantuk adalah apa? Dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang hadir sekalipun dia tidak memahaminya. Tertawaan orang lah, orang ngerti kenapa tawakan orang nih. Cuma begitu hilang sampai sejam bang, hilang dia dingin lagi, berarti kita guling, ngantuk kalau nyata guling. Dah, amunnya duduknya kada rapat ya. Bukan hilang akal dengan sebab tidur orang yang duduk. Nah, jadi orang duduk tuh hilang akal juga, cuma terjaga anunya, nah, pantatnya terjaga nih, duburnya terjaga. Bukan hilang akal dengan sebab tidur orang yang duduk yang memantapkan tempat duduknya, yaitu dua pantatnya dari tempat ketetapannya. Pisit burit ini kan berduduk ini, nah kuncinya kan masa mun kita duduk nih pisit ini kita bakantut mun kada berangkat burit belawan noneh kan pisit nah kita kantutakan belawannya bisa begenter apa lantai lo nih mun tetap pak bisila kan bakantut ha begenter lantai orang pas diangkat no kan diangkat hanya untuk nah karena kan kita belawannya kan terkunci, nah tertahan. Nah sehingga kalau orang guring kan pisit burit itu kan terguring, nah berarti kan ini kada beda angin tuh biar nang kada lagi kan matahari maikat lawan dubur deh, angin dawa keluar, karena terkuncinya kan anunya posisinya terkunci. Tapi guring itu nah bersandar di tiang, ini guring, wah itu ada karena kan mendingot-dingot keluarnya. Sampai saat setengah jam lah itu ya terkantot anda duduk tuh udah yang terangkat sudah kan ada dijamin lagi udah mau didingot tuh itu tuh meskipun dia bersandar bagi sesuatu yang jikalau bergeser dia jatuh. Bersandar di mana tiang nah kuring bersandar itu kan amunnya sesandarannya nih hilang tajungkang tapi kan manahan. Nah, sandaran manahan, lalu otomatis kan guling tertahan juga. Nah, itu tak guling, kada betul dulu. Nah, itu. Atau dia duduk ihtiba. Nah, gulingnya kayak ini. Ihtiba itu ya. Nah, apa habuah aja kan? Habuah aja nah. Nah, dari benda itu kan. Nah, huruf bakulileng itu. Atau surban diceritakan itu. Bisit pang kan orang duduk ini bisit atau gitu kan bisit dia bilang ini duduk nah kita kuat baru orang tua kan nah. Kayak ini nah mengarahkan khutbah kan kayak ini duduknya rasa guring. Nah ini kemungkinan nih bila tak guring udah tahu dulu nih kan nih tak angkat pertahanan kan bisit nah. Nah, ada renggang. Nah, duduk ihtiba tak. Atau dia duduk ihtiba, duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat surban dan lain-lain. Atau ada aratnya habuahnya kan. Sedangkan di antara pantat dan tempat duduknya tidak ada renggang. Oh, berarti orang ini termasuk lamak lah. Jadi walaupun sudah duduk habuah, duduk ihtiba tapi masih pisit. Namun orang kurus kan tuh bisa tabu. Ada renggang. Jadi begini kan orangnya. Orang kurus kan ada renggang. Nah, itu kada aman tak. Mun orang nata lamak kan masih ada rapak masih kan walaupun duduk ihtiba. Maka orang itu muntah gudingnya apa? Aslinya tajungkang loh nih. Guding tajungkang, betul deh. Tangkat beri deh. Pokoknya jangan sampai ada renggang. Bila ada renggang, disitulah kesempatan kantut nih keluar. Jadi kisahnya guring itu batal wudu itu karena kemungkinan besar orang guring itu hilang akal itu kalau besar bakantut. Nah, itu kan orang gila tuh nah. Ya kan bakantut kada pikir kan
bila hendak keluar lapasnya kan itu we mau kita kan berpikir kan orang banyak bahkan tuh saya orang gila kan itu nya ada di supano nih akalnya ada bila ingin keluar lapasnya kan kita we ada rasa malu kan ada rasa takut nih orang. Nah itu kan ya akal membedakan nih ada. Kemudian batal wudhu orang yang tidur memantapkan duduknya yang terbangun setelah bergeser. Setelah tergeser pipi pantatnya dari tempatnya. Kayak guring ini kan saya guringnya. Pisit ay. Pisit guring ini. Beta bangun tanpa itu ada. Nah, ya apa ini gesernya nih? Berarti kan angkat tuh berarti. Pokoknya aku tambung lo katanya. Bau, tambung kan. Gojek. Apa ini aku nyet. Nah, anu nih. Rumahnya bergentar nih. Nah, gempa bumi apa kan lah. Atau orang mangkat apa. Lantainya diangkat orang di dongkrak orang loh nih. Wing duduk dongkrak orang lantainya. Nah, tambung biar tak bangun tak ubah posisi sudah. Nah, itu. Ya. Tidak batal wudhu orang yang ragu-ragu adakah dia memantapkan atau tidak. Nah, atau adakah pantatnya telah bergeser sebelum terjaga atau setelahnya. Nah, ini ragu-ragu nih kembali ke asal. Asalnya apa kada? Ya, kada betul. Meyakini adanya mimpi serta tidak mengingat adanya tidur tidaklah berpengaruh baginya. Mimpi deh, masih ngantuk hukumnya deh. Ada mimpi deh waktu doang tapi atau bahkan mimpi deh sawat. Padahal kamu mimpi itu guring dah ngarannya lah. Tetap itu kada kawa diponis tuh orang tuh guring. Karena mungkin saja mimpi itu hanyalah hayalan saja. Kan bisa kita tuh kan menarawang pikiran kita nih kan. Aku antara guring lawan jaga aja. Lalu aja pikiranku mah kamu mana kan jujiran kan. Kan ada pikiran lalu kayak bergerak berjalan sorangan akal pikirannya. Nah, itu adanya mimpi itu kada jadi tanda orang tuh guring. Nah, itu. Berbeda meyakini mimpi serta ragu-ragu pada adanya tidur. Nah, balik. Jadi meyakini adanya mimpi serta tidak mengingat adanya tidur tidaklah berpengaruh baginya, tetap dianggap orang tuh ngantuk, itulah. Nah, minimal ngantuk. Hingga ada hukum batal. Nah, berbeda meyakini mimpi. Yakin ada mimpi serta ragu-ragu pada adanya tidur. Nah, ada tadi aku tak guring ke kadakah. Yakinnya mimpi mah kada yakin bahwasanya tak guring, kan? Ada yang ini yakin bermimpi sudah. Lalu ragu-ragu. Aku tak guring kadakah. Ada tadi kan yang yakin tak mimpi tapi kada ingat pada tak guring gitu kan. Asa kada ingat pada seorang guring, dari ingat seorang kada dari guring asa jaga aja masih aku nih. Nah, itu kan masih kayak jaga masih cuma kan tang tabuha itu nah. Tahajud kayak itu. Nah, misalkan kita sedetik leh, Pak sana apa kalah. Nah, setelah mana kita sedetik kan hilang ulang kan. Atau kan bisa bagi kita tuh mah warna kan sama tuh bijiman kan. Bio jalan kan. Pas kayak tabuha kemana kita tuh kan. Tabuha kemana kah? Sedetik. Kamu bisa pulang. Nah, itu kan bisa
terbawa pikiran, terbawa hayalan. Nah, itu. Ada yang ini meyakini mimpi serta ragu-ragu pada adanya tidur. Ada tadi dia sekali ingat pada guring, ada ini ada sudah mulai asa guring toh. Ada di bilang kadeda guring aku aja, kadeda ingat pada aku ni guring itu kan. Kadeda ingat tuh aku ni guring. Ya kadeda dah ingatkan tuh aku ni guring, artinya kan jaga terus aja. Cuma tabo mimpi tadi. Ngantuk lah ibaratnya kan. Pokoknya jaga lo ngantuk, lo mimpi kan. Ada yang ini tak mimpi. Cuma apakah aku ni ngantuk tadi guring kah? Nah, tak. Itu pulang. Jadi tak banget pada pertama tadi. Maka ini berpengaruh. Nah, jadi ragu-ragu antara aku tak mimpi ini dalam keadaan ngantuk kah, dalam keadaan guring kah? Itu dianggap guring. Itu. Tapi kalau aku tadi tak mimpi, mimpiku tuh aku saja jaga tadi aja. Asa ingat aja semua yang terjadi ini aja. Cuma asa tabuah pikiran kau kan? Kayak tabuah kemana kah ada ingatan suatu hal kayak perasaan asa tak mimpi tuh. Nah, itu kan. Nah, maka tuh kalau pengaruh masih dalam mimpi aja ngarannya, dalam ngantuk aja masih hukumnya kan. Ada yang ini ragu-ragu apakah ngantuk atau guring. Cuma mimpi ada. Nah, mimpi ada tuh berarti guring itu. Nah, karena antara ngantuk dan guring tuh lebih berat guring karena mimpi mengatakan guring. Maka ini berpengaruh atau membatalkan. Kalaunya kada pisit pantatnya nih kan. Nah, karena mimpi itu memenangkan bagi salah satu dari dua ujung keraguan, yaitu tidur. Artinya gara-gara mimpi, maka keraguan antara ngantuk lawan guring diponis guring. Kenapa? Karena dikuati oleh dalil. Apa dalilnya? Tamim P. Nah, mimpi itu menjadi dalil orang itu guring. Bila ragu-ragu aku ini ngantuk kah, guring kah? Pada mimpi guring berarti. Nah, itu kan si guring itu mengatakan statusnya bahwa ia tuh mimpi itu kan mengatakan bahwa statusnya itu guring, bukan ngantuk. Nah, itu kan. Dua ujung keraguan adalah tidur dan tidak tidur. Meyakini adanya mimpi itu memberatkan yakin adanya tidur. Nah, itu maksudnya. Dan yang ketiga pembatal wudu adalah tersentuh faraj, yaitu kemaluan manusia. Ini umum lah. Faraj ini umum laki-laki atau perempuan. Atau tempat terpotongnya. Nah, tatakannya sudah tertinggal tatak. Nah, sisa tatakannya tuh masih bertengger masih ada di kemaluan di badan tuh. Itu dijapai. Nah, karena tatakannya tuh, maka batal juga. Walaupun milik orang mati. Nah, orang mati tetap batal. Orang mati itu kan gak ada bergerak lagi, ada bernyawa lagi, tetap batal juga. Atau anak kecil ampunnya. Nah, tempat terpotongnya adalah atau kemaluannya langsung sabijian kemaluan tuh. Nah, kubul atau dubur, misalkan teroris kan membom loh kan, membom orang. Di manakah teroris membom orang? Meledak lah kan, tambur awaknya. Soalnya apa? Malah cuma karena seorang loh nih. Tapuk jangan pipi. Apa nih je? Ngati je. Ijepai. Ini panjang-panjang nih kayak sosis nih je. Je soalnya nunya. Nah, soalnya apa? Burungnya lo kan melacong tak seorang. Nah, tapuk ugur 3 seorang nih. Jepai, napa ini je? Ini panjang-panjang. Soalnya napa burungnya si teroris apa sedikit betul tuh. Yakin tuh bentuknya bentuk nampak kayak seorang kan. Potongannya lo kan. Hambur teroris burungnya melacong kan. Nah, dan jepai betul udah kan. Jakanya hancur nah lebur nah kada berbentuk lagi. Ada apa? Masih kau bidahkan lah. Nah, satu lor kan. Tiba-tiba berenaknya melacongnya. Ini hintalunya kan. Nah, jepai tak tahu tuh. Karena jelas mesti berangnya kan. Nah, itu contohnya. Kubul atau dubur lah. Nah, kalau dubur itu kan iru-irunya. Kalau kubul itu satu lornya. Kalau bagi laki satu lornya ada. Yang masih nyambung atau terpotong. Nah, kan hantang dikata tamu sipang ini aja. Nah, betul jepai dong jepai ini. Jakanya jepainya kan belepik dah betul atau dinto kan jepai. Nah, ini kan betul ini kan. Ini ada betul nah. Sistem jari ini betul. Jadi kalau sentuhan harus menggunakan telapak tangan. Atau kalau orang lain dia tersentuh tak apa. Kecuali burung lakian binin jepai nah betul. Misalnya kan kulit laki-laki yang terpisah tuan gini lah
dengan apakah itu kulit laki-laki terpisah lah ya ada jelasnya hukumnya tak. Nah, kita usahakan pas kenalah kita lebih jelas lagi bagaimana karena ketika kulit lawan jenis itu terlepas lah, nah, kapan menyentuhnya karena kubul atau dubur yang masih nyambung atau terpotong, kecuali sesuatu yang dipotong daripada waktu khitan. Nah itu kan nggak ada batal. Nah kanakan lelakian nih, nah pada dipotong orang kuncupnya tuh lah, nah, anunya tuh kulipisnya tuh, nah kulipis tuh kan dipotong orang kuncupnya nah itu kan tuh nang tak potong tuh ada batal nang menutupi nang kepala tuh, kepala kemaluan lakian tuh kan tuh ada batal. Itu nah sudah nang terpotong lah, sudah potong masih nang nimpel tuh kan dianggap kemaluan tuh. Yang membatalkan wudhu dari dubur adalah tempat bertemunya jalan keluar. Yani iru-iru ngaranya kan nah. Ini nang di bundarannya nah, karucutnya nah. Betul atau JP mau di sini kan betul. Nah, kemaluan belakang nah. Lah iru-irunya dia pe, betul. Karucutnya tah. Dan dari kubul perempuan adalah tempat bertemu dua bibirnya atas pembukaan. Nah, ini. Nang balik nang betamunya nih, amun sini aja ada betal. Nah ini ada betal. Nah dina. Dah. Tapi ini nih nata JP ini kan telapak tangan nah atau tapak jari itu kan. Nah, masuk ke dalam. Tak kapit ke dalam situ, betal. Atas pembukaan. Bukan sesuatu yang selain keduanya seperti tempat hitannya. Nah ada kan yang tempat berhitan dah. Nah di situ ada betal. Karena tuh kan bendanya tak buah kada bakapit di situ kan. Nah ulama fikih pasai mengitih ini lah hukum pak. Nah kan kalau di kitab ianahnya jelas benar anunya kan nang anunya tuh apa jur tuh organnya tuh kan dijelaskan orang. Jelaskan orang organnya kalau di ianahnya tuh. Kalau kita kayak bahasa Indonesia ada juga kan orang menjelaskan itu. Ini mana nang batalkan daerahnya tah. Nah, kada kawa ada tahu, tapi kan sakadarnya aja, kada detail bener loh nih. Nah, ini masalah membatal wudunya tak alat reproduksi. Nah, tuh kalau juhan nih. Padahal kan yang dibahas membatal wudu, ternyata ya udah alat reproduksi. Baik dalam dikisahkan. Nah, itu yang pulang babnya lah. Jadi nang batalkan mana ada itu. Ya, memang disunatkan berwudu karena tersentuh seumpama ari-ari. Nah, ari-ari itu kan di atas ampun lelakian kan tak atas sudah lelakian juga itu lain kemaluan ari-ari itu. Nah, ngaran kemaluan itu kan yang tulurnya ini kan satuluran nah. Bikinnya lain satuluran. Nah. Ini ada ari-ari sini. Nah, ini kada betul nih begini. Sunat wudu. Karena kan mungkin diperselisihkan gitu. Dalam dua pantat. Nah, dalam dua pantat artinya ini kan burito kan minto nah. Nah, nang beta itu kan nang diiru-irunya nih. Dari sini nih. Pipi burit nang dalam nih. Pipi burit bagian dalam. Nah, itu kan ada beta kan. Hapatnya itu nah. Tapi kada iru-irunya lain. Kada nang iru-irunya. Nah, hapatnya juga. Nah, kada beta. Tapi sunat deh wudu, sunat JP kita. Atau JP. 2 biji zakar, yang talunya di JP kan kada batal wudu, sunat. Bulu yang tumbuh di atas zakar. Nah, binang berumbai loh nih. Ini sampai tak panjangan kan sampai di bawah sampai ke bawah lintuhot. Jadi bisa pakai salawar, katok ngelawan kan. Nah, berumbai pas itu. Nah, itu aurat lah. Haram hukumnya kan. Daerah aurat tuh berbulu panjang bulunya pakai ketahuan itu buka aurat atau wilayahnya wilayah dari aurat kan buka aurat hukumnya gitu ya kayak talunya tadi atau bikinnya tadi kan itu sunat aja ada batal. Pangkal paha, nah pangkal paha itu kan pikangan ada batal juga lain ada lain kemaluan itu. Menyentuh perempuan kecil laki-laki menyentuh perempuan kecil
itu sunat dia wudu. Karena bina itu belum dewasa, belum disyahwati lagi. Laki-laki kecil yang tampan atau amrat ini juga itu sunat dia wudu. Orang yang berpenyakit celak, karena penyakit celak, penyakit belang, itu sunat dia wudu. Yahudi, nah misalnya mana Yahudi lah, sunat wudu lah. Apa atau misalnya mana Yahudi lah, sunat wudu. Yahudinya sejenis aja, punya binian, lakian binian beda bang. Setelah melakukan seumpama bekam, nah orang yang berbekam, katakan ada ulama lain menyatakan batal kalau darah itu. Memandang dengan syahwat walaupun kepada mahram, nah mana video bersyahwat, nah sunat wudu. Mahram apa? Ading misalnya kan, melihat sanak atau acil, ya seorang dibujur, acil bujur, ada acilan nona. Acilan tu acil nang di warung, ini acil bujur nih, apakah tambah syahwat nah tu sunat wudu nya. Mengucapkan kemaksiatan, nah pandir-pandir nama maksiat wudu banyak. Marah, menyarik wudu. Membawa orang mati dan menyentuhnya sunat dia wudu banyak. Kalau memandi, soal mandi juga lah. Nah, membawa aja atau menyentuhnya wudu banyak. Memotong kuku, nah menata kuku itu sunat wudu. Nah, minimal basuh tangan. Kalau yang tahu kuku itu kita belum basuh tangan, kita geruakan itu sedikit penyakit. Kuku kita nih belum kita bawa wudu kan, kadang ketika dibasuh dah, kadang kita basuh kan, bahan tahu kuku baru bergeru, nah itu bisa jadi penyakit. Tahu kuku tuh digeru kita tuh, kadang dibasuh tangannya dulu kan, kalau dibasuh dah kuku tadi kan, nah kuku dipotong tadi, nah itu kan berapa lagi. Dan kumis, nah ibarat imbah malingai sesingot kan wudu, dan menggundul kepala, nah bergundul sunat bau wudu. Apakah ini kan antara menjaga khilafiyah ke arah ini kan anunya atau ada satu periwayatan, nah, ada wajib tapi sunat. Dan yang berharga halamannya 31 atau 30. Bab kedua pulang. Bapak 33 tadi 33 sama halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Guru Bangil rahimahullah taala wa radhiyallahu nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid darin amin. Bab 2. Bacaan dan doa untuk mayit. Pokok dari tulisan ini sebenarnya berpangkal pada pertanyaan, apakah si mayit mendapat manfaat dengan amal orang lain? Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa manfaat tersebut tidak akan diperoleh lagi oleh si mayit dengan berbagai macam alasan. Nah, lalu sidin menyangkal atau menyanggah pendapat orang yang demikian. Dalam uraian-uraian di bawah ini, penulis akan menunjukkan hal-hal yang justru sebaliknya. Nah, ini membantah pernyataan orang yang mengatakan ada sampai dari pendapat yang tersebut di atas. A. Hadis dari Abi Utsman. Di dalam bab ini penulis terlebih dahulu akan mengemukakan sebuah hadis dari Abu Utsman yang berbunyi sebagai berikut: Iqra'u Yasin ala mautakum. Artinya bacakanlah Yasin atas segala orang yang meninggal dunia di antara kamu.